Tapi nanti. Oke. Ini Kang ceritane lari pembicaraan kita nanti arahnya meronok ya. Oke, sampean tetap ternyata di Perhutani tetap melakukan aktivitas advokasi ya Kang ya. Iya. Itu artinya tetap jenengan tidak berjalan dengan teman-teman, memberdayakan kawan-kawan. Memberdayakan masyarakat sekitar. Oke. Dulu pernah sih setelah ikut short course tentang advokasi, tentang community organizer di IRE, saya praktek langsung di Mojokerto. Ketika itu konsep itu cocok, nah, kemudian saya diajak teman untuk advokasi di Lereng Lawu, ya saya terapkan konsep itu di jalan, alhamdulillah. Oh, Lereng Lawu itu anu kayak Kang apa? Apa jenenge? Anu apa kayak jenenge? Bu? Konsepnya namanya? Ya, apa ya? Cuma advokasi bagaimana hutan itu punya nilai manfaat bagi masyarakat sekitar. Sehingga masyarakat merasa memiliki. Akhirnya merasa memiliki, menjaga itu. Tapi lewat jalur kesenian kan? Tidak lewat jalur kesenian. Enggak. Advokasi hukum pendekatan sosial ke masyarakatan gitu. Sebatas itu kan nggak sampai pada tataran pendokumentasian, pengarsipan. Arsipan ada tetap untuk, karena itu kan memang ada funding tuh, tetap kita harus punya bukti bahwa untuk advokasi itu kita pernah melakukan itu, tetap ada dokumentasi. Terus semacam proses itu. pengkaryaan jenengan masih jalan waktu itu kan? Atau ya jalan tapi nggak sesering dulu, karena ya saya punya pemahaman baru sih. Selama ini kan orang menganggap seni itu adalah pementasan. Bagi saya enggak. Setelah melakukan perjalanan itu? Setelah melakukan banyak perjalanan, seni itu enggak. Ketika kamu di sawah, dengar suara, ya saat itu saya masuk wilayah di Madigondo itu, ada satu warung di bawah pohon trembesi, di sebelah sini itu ada kanal, sungai kecil, ada bendungan, terus ada burung berkicau. Ini musik. Sampai gitu. Bahwa peristiwa yang terjadi di semesta ini prosa Tuhan. Jadi prosa itu tidak harus kita menulis. Dan prosa Tuhan itu kan butuh dimaknai. Ya wes toh. Tapi kan itu kan poin personal gitu sih Kak. Lah iya, dari situ. Nah, saya akhirnya hanya sekedar memberdayakan siapapun yang saya kenal untuk memahami prosa. Memahami peristiwa-peristiwa ini gitu loh. Dengan cara kan ngajari. Ya dengan cara bahwa menjelaskan bahwa banyak simbol di semesta ini yang akan menjadi pelajaran bagi kita. Itu bentuk forum atau jagongan. Dengan ngobrol nyantai, ngobrol cuma berdua atau kayak gini. Sama pernah saya lontarkan seperti ini. Kesan orang terhadap ketika melihat pohon besar itu kan beda-beda. Ono sing anggap pohon itu angker. Bagi seorang gembala itu tempat berlindung yang nyaman. Tapi bagi saya itu adalah simbol leadership dari Tuhan. Ya. Karena gini, ketika siang berdasarkan pelajaran SMP, ketika siang pohon itu mengeluarkan oksigen, menghirup karbon. Nah kita menghirup oksigen, artinya bahwa pemimpin itu kalau terang pikirannya, terang hatinya, take and give, saling. Tapi ketika gelap, rebutan oksigen toh, sikut-sikutan toh, paten-patenan. Oke siap. Prosa Tuhan, syair Tuhan yang dijelaskan, yang butuh diman dan tidak semua orang memaknai. Oke siap. Maka saat itu saya tidak merasa punya kewajiban harus berkarya, harus tetap jadi penyair, dianggap penyair pensiun, orang gagas. Karena ini panggung, semuanya ini panggung dari yang dicipta oleh Tuhan. Keren. Kan gitu. Makanya saya tidak merasa punya keharusan harus bikin komunitas, ada pementasan, teater rakyat, enggak harus kok. Tapi saya mengajak, ayo menikmati teater ini, pagelaran semesta ini, dan kemudian memaknainya. Ben kene ora dadi wong gumunan, ngono tau. Jur kagetan kan? Iya kaget. Jur gampang protes. Nah, saya bikin itu aja sih, yang menjelaskan masyarakat. Dan itu kemudian tidak lanjuti nenggone opo kan setelah lumayan bangun pondok. Enggak sih. Jadi kan gini, warung saya itu akhirnya bangun warung. Ya, warung saya itu sebenarnya dari forum Facebook ada kan, Madiun itu kan banyak perguruan silat berdiri. Rawan konflik. Piye carane antara perguruan iso rukun. Nah, yo kudu sering ngobrol. Untuk tempat ngobrol yang mana? Tak gawene warung kopi. Kan itu loh. Ya, terus Kang. Akhirnya di tempat itulah. Iya, tempat itu akhirnya saling bertukar pikiran, mulai masalah silat sampai memahami peristiwa-peristiwa semacam itu.
gitu. Ternyata di warungnya panjenengan. Sampai saya punya pertanyaan sama teman-teman pesilat. Jadi ini silat itu ilmu gono teh. Oke. Iki no warungku iki ono wadah itu ada 3. Ono sing cingkir, ono gelas tanggung, ono gelas es. Nek cingkir dikai banyu ukuran sak gayung tumpah. Nah, nek wong kakek ngombe muntah itu aromanya busuk. Terus jarene ilmu silat iki ono enteke. Semakin digali semakin banyak. Piye carane supaya iso nampung ilmu sing ono enteke? Piye carane gedekno wadah? Bingung. Lah terus jeneng wadah ndi? Bajingan ngopi dikai PR ya. Gitu. Ya saya gitu tuh. Ya membangkitkan kesadaran tuh. Golek pertanyaan-pertanyaan. Ya semacam itu. Ternyata kan nek aku melihat jejak Ayu Sadat itu masih ono. Iya. Sama kayak gini. Sama kayak gini di teater. Kamu pernah mandi di bawah air terjun? Sakit nggak? Kena air terjun langsung dek. Sakit. Tapi iya kan kena air terjun langsung sakit. Tapi kalau kamu mundur beberapa langkah, kemudian melihat air terjun secara holistik, indah banget loh. Grojogan sewu, langsung disuruh grojogan loro. Nah, itu prosa Tuhan ketika kita dirundung masalah, masih di lingkungan masalah, loro. Coba kamu mundur melihat persoalan secara holistik, hikmah, indah banget itu. Itu kan sama aja baca buku toh, sama aja membaca bumi manusianya Pramudia. Lah itu kemudian mau coba prosa. Jadi akhirnya menjadi inilah kitab yang gemular dan Loh iya. gitu. Nah, jadi bacalah atas nama Tuhan. Kan gitu. Loh bisa nih king paman pedot. Yo ngeluwe, tapi kalau kemudian melihat secara keseluruhan pasti ada hikmah kok. Dan akhirnya contoh kasus Ra, kan seperti itu. Pasti ada. Kan seperti gitu Ra. Nah, Oke. makanya saya cerita ke teman-teman kesenian. Kamu butuh panggung karena kamu tuh sekarang lagi berteriak-teriak, berjuang, saling sikut-sikutan, membangun tugu atas namamu sendiri. Kalau saya tidak butuh. Karena saya melebur dalam panggung semesta. Saya tidak butuh panggung. Tapi panjenengan dengan pada kondisi kayak ini isih butuh ta serta Ya, saya tetap saya dokumentasikan. Mbok notepad atau tulisan tangan ada. Ketika saya akan serupa apa kan? soal kemudian akan saya bukan apa enggak, saya belum punya keinginan. Oke. Loh, termasuk saya punya rencana pemanahan saya terhadap prosa Tuhan ini. Saya malah punya rencana mau saya bukukan, tapi bos itu apa orang? Tafsir ayat semesta. Kayak gitu loh. Masih berarti artinya walaupun mungkin artinya tidak naif lah ya bahwa sebuah pengrajin itu ya tetap penting ya kan. Saya orang kayu walaupun saya lagi melakukan Embo lewat kanal YouTube itu kan pengarsipan juga. Ambo lewat buku, ambo lewat apa terserah. Jangan punya ya channel itu Pak. Enggak punya. Enggak punya. Iya sembuh, akan bikin atau enggak ya gak ngerti. Gak ngerti lah aku iso. Lamun jenengan iki Ayu Sadat itu lah penting. Dia punya sejarah belajar di sebuah institusi lembaga pendidikan orang elek-elekan ini yo ada IAIN Nalagomo. Cocok, betul. Dan tapi tak kira panjenengan masih sama nih melihat persoalan dengan sudut pandang yang lain. Dan itu yang jenengan ajarkan. Iya, harus. Dialektika ini katanya Pak. Harus itu. Akhir gini loh, ketika kita berbeda dari kebanyakan, itu akhirnya jadi penanda bagi diri kita. Ketika kamu menafsiri peristiwa A, kok berbeda dari kebanyakan, orang akan lebih mudah mengenalmu. Ambo tafsiranmu ku bener apa salah, orang akan lebih mudah mengenalmu. Dari sekedar amin sedikit dawuh kula manut tafsiran sampean, orang akan sulit mengenalmu. Kan gitu. Dan memang kami
dari selama jenengan nawarkan bahwa melihat sesuatu sudut dan sudut pandang yang berbeda, ini ternyata bukan sekedar mau asal. Ternyata dari seseorang juga menjadi lebih kristis. Yang penting sebenarnya teorinya sama dengan Levi Strauss kali itu. Yus macam-macam lah itu. Masih eling tuh. Rumusan dari macam-macam. Guru kecil eling loh, Kang. Kumpul. Sekarang kayak gini loh. Ada yang saya tulis tulisan pendek gini. Ada seseorang putri tinggal di istana kastil. Anggap aja Buckingham Palace Inggris. Wah, mewah toh istana Inggris. Kemudian lihat apa? Bulan dengan bintang dari sepotong jendela. Kok itu indah banget. Tapi ada seorang pengembara kemudian duduk terlentang di tanah lapang. Dia bisa melihat lebih luas dan ternyata lebih indah. Melihat sepotong bulan dan bintang dari jendela yang mewah. Kalah indah ketika kamu terpaku pada satu teori saja melihat persoalan, itu akan kalah bijaknya dengan melihat secara lebih luas. Kan gitu. Bisa melihat dari sisi kini, akan indah. Kan gitu. Nah, saya kumpul dengan banyak kalangan. Loh, saya memahami puisi versi lain. Itu kok pelacur, Pak. Pelacur dikit. Asam romo ini siti kundi. Kremel. Ayo maku. Kremel aku survei AIDS. Tahun 91 survei AIDS. Dengan Hotel Surya. Dengan Hotel Surya. Ketika adalah satu daerah dari Jawa Timur, pelosok. Panggilannya namanya Sri Atun, panggilannya Sri. Pernah lihat baca puisi? Pernah, tapi nggak sengaja. Nang di TV. Terus, ya tak pindah, nggak senang. Menurutmu puisi apa? Nggak ngerti aku. Yang saya ngerti dunia saya. Bahwa lelaki hidung belang datang ke saya, melampiaskan nafsu birainya. Kalau ternyata saya suka dengan lelaki itu, ya saya menikmati, saya ngimbangi. Kalau nggak suka, ya cuma dia aja. Jangan-jangan puisi kayak gitu. Bajingan. Selang 3 hari, baru paham kamu itu. Datang ke situ. Dino iki prai gak usah main tamu. Biasanya aku per hari piro tak bayar, yuk ngajaknya aku ngobrol. Yuk, penyair seniman itu kan seperti itu. Pentas, nek gak seneng, ya mau awakmu tok sing katarsis, sing puas. Masalahnya cuma nonton tuh tiket tok. Tapi nek seneng, enjoy dua-duanya, gitu. Pelacur, Cuk. Keren. Pelacur gitu. Iya. Heh? Oh, teater gini. Oh, sing gak seneng. Tapi sing seneng karo model api. Teater gitu. Iya. Lah, indahnya melihat dari sudut berbeda itu kan kayak gitu. Kayak kita terpaku satu sudut iki mengamini inilah kebenaran. Padahal bisa jadi ada kebenaran yang berbeda. Kebenaran dari sudut yang berbeda. Gitu loh. Ini omongan-omongan itu juga mengalir di warung kopi ini. Iya. Ya tapi perlahan-lahan. Ketika awal bikin warung kopi orang nggak pernah mengenal saya. Saya hanya bakul kopi titik. Dan ngambil kopi. Nggak punya wawasan apa-apa, sudah pernah menunjukkan. Tapi ketika sudah mulai terbongkar kartunya pelan-pelan, baru omongan ini mulai ngalir. Tapi konsep katanya jelas konsep diam itu jadinya juga satu proses pemikiran kan. Loh iya Omongan no. jadinya apa? Proses menutup diri. Gini loh, Tidak Bu. mengenal itu apa? Gini loh. Umpamane bapakku PKI terus aku kenalan karo awakmu, mesti aku langsung sinis. Oh, jojo aku malah dicap PKI. Umpamane aku ono pejabat, aku malah sungkan. Tapi kalau saya cerita, saya bukan siapa-siapa, kamu bisa menerima saya apa adanya. Saya pengen itu, makanya saya nggak pernah cerita latar belakang saya. Tapi konsepnya benar sadar bentuk nih. Betul tak sadari, Sadar ya kan? tak sadari. Situ sampai berlangsung berapa tahun gitu. Jadi gini, aku prosesnya ketika masuk sebuah komunitas, saya tidak bercerita tentang siapa-siapa, saya tidak pernah berani mulai ngobrol, sampai masyarakat itu bisa menerima saya dan mulai ngobrol. Ketika sudah mulai berani ngobrol, baru saya berani ngomong. Berarti sudah bisa menerima. Nah, konsep itu kenapa jalan-jalan? Ada apa di balik konsep itu nih? Menurut panjenengan? Karena gini, apa ya? Ya pertama, Apa masyarakat yang sudah sakit? enggak sih. Ada pembawa Enggak. yang luar biasa? Enggak. Saya cuma pengen
orang lebih tulus menerima saya. Jadi orang akan lebih tulus melihat seseorang yang tanpa dilihat Iya. siapa ya kan? Iya. Dan jenengan menjalankan itu. Jalan. Sampai enjoy sampai pada akhirnya mulai terbongkar, mulai ya wis monggo nek kadung terbongkar. Kemudian pada akhirnya dia mulai segan karena saya punya basic ini, ya wis monggo. Gitu. Kayak gitu sih aku prinsipku. Akhirnya ketika sekarang seorang sudah mengerti jenengan di lingkungan jenengan baru kemudian membuka. Yo, mulai omongan kalem gitu loh. Dan tetap dengan pada prinsipnya bahwa omong-omongan itu tetap omong-omongan yang bukan sekedar omong kosong ya. Iya. Memahami hidup. Jadi kayak ketemu ketika dengan teman-teman Vespa ya mulai tarain pelan-pelan nyindir, bahasan rodok jeru. Oh iki wong beda iki. Kayak gitu. Ya pelan-pelan sih. Kemudian ada Gus Hilmi yang kemudian anaknya Kiai di Kedung Panji. Terus ngobrol, duh, kok ngerti ngene. Obrolan mulai beda. Ya wis, seperti itu sih aku. Tapi sampai sekarang jenengan tidak punya itikat untuk membuat satu komunitas. Enggak, aku tak bikin mengalir aja lah. Jadinya apa ketika kemudian saya kumpul komunitas tertentu, ya wis engko nek akhirnya ini enggak. Nah, dengan menyikapi persoalan zaman yang tak kira menurut versiku carut mau jenengan tetap bertahan itu kan. Iyalah. Enggak kemudian enggak kan gini loh. Progresif. Orang kan gini, ada think global act lokal. Think global act lokal. Ada yang think lokal act global. Aku wis berpikir secara meluas, tapi aktifmu lokal aja lah. Toh pada akhirnya itu akan jadi efek kok. Semesta ini kan siklus. Ekosistem itu kan siklus dari satu titik ke titik yang lain. Dan saya merasa sekecil apapun yang saya perbuat itu nanti akan ngefek ke sini, menjadi lingkaran. Nah, pada titik ini panjenengan ijek orang di konco-konco, sempat di konco-konco. Yo, saya masih komunikasi sama Bagus Putu Parto, akhirnya masih komunikasi. Tiba-tiba peringatan ulang tahunnya Endang Kalimasada, nggak puisi ya dibikin. Ketika enggak, aku ya enggak jaluk, aku mbok pentas kono ora. Ketika ditodong, ya oke, aku gelem. Wis gitu aja. Akhirnya saya pakai sistem mengalir. Kalau memang digariskan diminta, tak ladeni, nek gak, bisa aku nggak butuh panggung. Kan gitu aku. Sampai kapan? Ya sampai saiki. Sampai kapan? Sampai Umpamane Mas Ali nggawe komunitas, berarti kan ini butuh panggung nggak? Butuh panggung. Aku nggak butuh. Nah, dia masih menunggu waktu. Tetapi artinya setiap datang ke warungnya pembicaraan yang mungkin punya kedalaman iya. Dengan nyeruput kopi kan ya. Di mana kan Mati Gondo, Takeran, Magetan. Perbatasan Madu Magetan. Dan Kang Ai Sadat masih tetap bisa diajak di kontak. Oh bisa. Kegeran. Oke, dengan senang hati. Oke, dan tak kira tema iki oke panjang ya. Iya. Oke, koyo ngono Kang. Siap. Mau dilanjut kembali ya. Oke. Oke, derek-derek. Istimewa toh. Rayu.